Oke, untuk video kali ini kita akan lanjutkan lagi ya belajar Excel dasar. Jadi di sini kita akan belajar pivot table ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi mudahnya pivot table ini kita akan gunakan untuk menganalisis sebuah data ya. Contohnya di sini kita punya tabel nih. Kita akan permudah ya tampilannya. Jadi kita akan buat nih pivot table agar kita lebih mudah dalam membaca atau menganalisis sebuah data ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan di bagian pivot table ini ada kolom ya, ada kolom motor. Di sini dengan mudahnya kita dapat membaca atau menganalisis sebuah data ya. Oke, di bagian kolom motor ini ada 3 merek ya, ada 3 merek motor, ada Honda, Suzuki dan juga Yamaha. Nah, kita dapatkan data ini dari sini ya, dari kolom motor. Lalu selanjutnya ada Beat dan Scoopy, ini kita dapatkan dari jenis motor ini. Lalu di sini di bagian ini ada Bandung ya. Ada Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya. Ini kita dapatkan dari area ya, area dari kolom tabel tersebut. Lalu di sini ada penjualannya ya, yang kita dapatkan dari kolom penjualan. Nah, jadi kita dengan mudahnya ya menggunakan pivot table itu untuk menganalisis sebuah data ya, atau bisa lebih mudah kita dalam membaca sebuah data. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa menampilkan data yang ingin kita cari. Misalkan di sini kan ada bagian kolom bulan ya. Contohnya di sini saya ingin menampilkan data berdasarkan bulan tertentu, misalkan ingin bulan Februari saja ya. Di sini kalian hapus checklistnya, lalu kalian bisa klik OK ya, maka data yang akan ditampilkan itu adalah data-data yang berada di bulan Februari ya. Lalu selanjutnya saya ingin misalkan menampilkan lagi nih di bulan Februari dan juga Maret ya. Kalian tinggal checklist lagi lalu klik OK. Maka di sini datanya yang akan ditampilkan adalah di bulan-bulan tertentu ya. Jika kalian ingin menampilkan semua, tinggal klik all saja. Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan pivot table. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian latihannya. Nah, untuk cara membuat sebuah pivot table itu caranya mudah. Kalian tinggal blok saja ya seluruh tabel ini. Silakan kalian tinggal blok nih, lalu kalian masuk ke bagian menu insert. Nah, di sini kalian perhatikan ada tulisan ya pivot table, kalian tinggal klik saja. Nah, di sini di bagian ini kalian tidak perlu atur-atur ya. Nah, di bagian sini ada new worksheet, artinya apakah kalian ingin pivot table-nya itu berada di sheet yang terpisah. Nah, kalau untuk video kali ini saya akan berada di sheet yang sama ya. Jadi kalian bisa pilih yang kedua ini, artinya pivot table-nya berada di sheet yang sama ya, atau di tabel yang sama. Di sini kalian bisa tentukan location-nya ya. Kalian caranya bisa klik di bagian ini. Bagian location ini kalian bisa klik di bagian ini ya. Kalian klik, lalu sini kalian bisa tentukan nih mau di baris keberapa. Saya akan tempatkan di bagian baris H4 ya di sini. Lalu jika sudah, lalu kalian bisa klik lagi di bagian ini. Jika sudah, lalu kalian bisa klik OK. Oke, maka di sini sudah tampil ya untuk pivot table-nya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa perhatikan ini adalah kolom-kolom tabel ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada kolom nomor, bulan, motor, jenis, area, dan penjualan. Dan kolom tersebut kalian bisa tempatkan di bagian ini ya, ada filter, ada kolom, ada rows, dan juga value. Nah, di sini contohnya saya ingin tempatkan nih untuk di bagian kolom ini, kolom motor ya, saya akan jadikan dia itu sebagai baris. Nah, caranya kalian bisa klik ya di bagian rows ini. Kalian klik, lalu kalian tinggal checklist saja nih kotak motor ini ya, kalian checklist. Nah, maka kalian bisa lihat di sini, ini ada data-data motor ya, ada 3 merek. Nah, selanjutnya saya ingin tempatkan juga nih untuk jenis motornya ya. Caranya kalian bisa tekan kiri ya, kalian drag ke bawah, ke bagian ini kalian lepas. Nah, maka di sini sudah tampil nih ada motor dan jenis motornya ya. Jadi di sini kita jadikan dia baris. Oke, selanjutnya kita akan jadikan untuk areanya ini ya. Untuk area kita akan jadikan dia kolom. Nah, caranya sama ya, kalian bisa drag ke bawah, kalian tinggal tekan kiri saja pada mouse. Di bagian area ini kalian tinggal drag ya, masukkan ke bagian kolom. Nah, maka kalian bisa lihat ya di sini, ini ada Bandung ya, Bandung, Jakarta, Surabaya, ini kita jadikan dia kolom. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan value-nya ya. Tambahkan data-data penjualannya. Nah, untuk data penjualan itu kita bisa tempatkan di bagian value ya di sini. Kalian bisa drag saja ke bawah di sini. Oke, di sini sudah tampil ya ini
Ini adalah data-data penjualannya. Nah, ini di bagian ini saya akan atur dulu ya untuk tabelnya agar bisa kelihatan rapi. Di sini saya akan atur untuk lebarnya. Saya akan gunakan 15 ya. Lalu klik OK. Selanjutnya saya akan ubah nih untuk jenis fontnya menggunakan Aptos ya, yang ini. Oke, lalu di sini saya akan berikan koma. Oh, ini kalian blok dulu ya. Kalian blok dulu tabelnya, lalu kalian bisa berikan koma. Nah, maka di sini sudah kelihatan rapih ya. Oke, jadi di bagian ini ya, kalian bisa perhatikan di sini ada motor dan jenis motor ya, kita jadikan baris. Lalu di sini ada area, kita jadikan dia kolom. Dan ini untuk penjualan, ini kita jadikan dia value ya. Jadi seperti itu ya cara menggunakan pivot table. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan sebuah filter ya. Jadi kita ingin misalkan mencari atau mendapatkan sebuah data ya berdasarkan bulan. Jadi misalkan saya ingin menampilkan di bulan tertentu saja. Caranya kita bisa tambahkan filter ya. Kita jadikan kolom bulan ini, kita masukkan ke dalam filter ya. Kalian bisa lepaskan. Oke, di sini caranya mudah. Kalian bisa klik ya di bagian all ini. Ini adalah bulan. All ini artinya dia menampilkan semua data ya. Nah, kita misalkan atur nih ingin menampilkan data di bulan Februari saja. Caranya kalian bisa klik di bagian select ini ya. Kalian checklist. Lalu di sini kalian bisa checklist nih bulan mana yang ingin kalian tampilkan datanya. Contohnya di bulan Februari ya. Klik OK. Nah, maka ini adalah data pada bulan Februari ya. Oke, terus misalkan kalian ingin tambahkan bulan lagi nih di bulan Maret ya. Kalian tinggal klik OK. Nah, maka di sini adalah data yang ditampilkan pada bulan Februari dan juga bulan Maret. Nah, sekarang saya ingin tampilkan semua data, kalian bisa checklist all lalu klik OK. Nah, maka di sini adalah data-data yang ditampilkan semua ya. Semua bulan dari bulan Februari, Maret dan juga Januari. Oke, selanjutnya misalkan kalian ingin mengeluarkan data dari pivot table, itu caranya mudah. Contohnya di sini saya ingin menghilangkan value-nya ya. Kalian tinggal drag ke atas ya. Kalian bisa drag ke bagian ini. Lalu kalian bisa lepaskan. Nah, maka dia sudah hilang ya di sini untuk value-nya. Jadi itu adalah cara mengeluarkan data ya. Di sini saya akan kembalikan lagi ya untuk penjualan ini saya masukkan ke bagian value. Oke, selanjutnya misalkan nih saya ingin kolomnya saya ubah, ingin jadikan dia bulan ya. Di sini untuk kolom bulan ini saya akan masukkan ke bagian kolom ini ya. Nah, lalu untuk bagian filter, untuk mencari data kita bisa masukkan area ya. Kolom area ini kita masukkan ke bagian filter. Nah, maka kita bisa mencari data berdasarkan areanya ya. Maka kalian bisa lihat ya di sini. Untuk kolomnya yang tadinya area menjadi bulan ya, Februari, Januari, dan Maret. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan data berdasarkan area ya di sini. Nah, contoh kalian bisa klik, saya ingin menampilkan datanya itu di area Bandung saja. Oke, lalu klik OK. Maka data yang akan ditampilkan adalah berdasarkan area Bandung ya. Lalu di sini saya akan checklist semua. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan di bagian sini ada raw label. Kalian bisa hapus nih, kalian bisa ganti ya. Ganti misalkan jadi motor. Kalian bisa ketikkan motor, lalu kalian bisa ketengahkan teksnya ya di sini. Oke, jadi seperti itu caranya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.